Operasi senyap penumpukan penumpang bandara kopas dari efek kejut DKI, ditulis oleh Arifur Rahman di siwa.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Penumpukan penumpang di bandara tiba-tiba menghentak publik. Sumpah serapah langsung meluncur ke segala penjuru. Ada yang menganggap pemerintah pelin-pelan tidak jelas, ada yang menganggap masyarakat tak bisa diatur. Ada pula yang membenturkan kaya dan miskin karena penumpukan di bandara memunculkan kesimpulan atau pesan jelas bahwa yang bisa mudik hanya orang-orang kaya. Dan muncul lagi narasi dokter ingin menyerah untuk menangani pasien COVID karena masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini masih diperparah dengan kasus surat rekomendasi sehat atau bebas COVID yang dijual online. Penumpukan dan jual beli surat bebas COVID secara online terjadi bersamaan, sehingga kekecewaan publik terdengar begitu ramai. Masing-masing kelompok bagi tugas. Tapi bagi saya, ini seperti deja vu, kental nuansa politiknya. Kejadian di bandara bagi saya adalah copy paste dari program efek kejut Pemprov DKI yang sengaja membatasi jumlah kereta, memperlama waktu tunggu, sehingga hasilnya adalah penumpukan orang dalam jumlah besar. Yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih sama, ada 13 penerbangan antara pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Bayangkan 13 penerbangan, lalu semua penumpang 13 pesawat tersebut dikumpulkan di satu titik lokasi dengan alasan untuk melakukan verifikasi dokumen kesehatan. Cerdas banget. Padahal harusnya tempat verifikasi penumpukan dilakukan di gate dan maskapai masing-masing. Skenario hari biasa, Bandara Soekarno-Hatta kan luas banget, tapi ini dalam rangka PSBB malah tidak diurai. Saya cukup sering terbang pagi ke dan dari Soekarno-Hatta. Teman-teman pembaca SeaWorld pun pasti ada yang sering terbang di jam pagi, tapi tak pernah ada penumpukan penumpang separah itu. Jadi, kalau ada bertanya kenapa kemarin terjadi penumpukan, kembali ke deja vu KRL. Ada pihak-pihak yang menginginkan ini terjadi dengan tujuan berbeda-beda. Tragedi penumpukan ini pun berlangsung cepat. Setelah aparat dan petugas bandara bertindak, penumpukan jadi berpencar ke gate masing-masing. Maksudnya, yang penting sudah ramai dibicarakan publik, maka pertunjukan pun selesai. Memang dalam hal ini patut diakui Kemenhub sempat salah langkah karena menutup bandara lalu membukanya kembali sebelum tanggal yang sudah diumumkan. Mestinya bandara tetap buka, operasi seperti biasa, namun diterapkan aturan jaga jarak. Tapi mestinya keputusan membuka kembali bandara ini tak menimbulkan kekecewaan jika semua pihak mendukung protokol kesehatan atau minimal tidak merecoki, dibiarkan normal seperti sebelum penutupan, maka pasti tak ada agenda penumpukan. Selain itu, menjual surat rekomendasi sehat secara online mencatut RS Mitra Keluarga jelas merupakan aksi bunuh diri. Menjual barang ilegal kok di platform jual beli? Kok ya ada orang yang gila yang nekat melakukan itu? Terus terang saya melihat dua kejadian ini sebagai operasi. Ada dalangnya, ada timnya, dan ada yang dikorbankan untuk ditangkap polisi. Kebenaran soal ini dapat disimpulkan beberapa hari lagi. Jika para tersangka dilepas dan tak ada hukuman berarti, maka jelas ini bagian dari operasi para elit. Bagaimanapun, dua kejadian ini sukses mencoreng muka Ketua Gugus Tugas Doni Monardo dan Menhub Budi Karya Sumadi. Dan secara otomatis ada pihak-pihak yang diuntungkan dari kejadian ini. Presiden yang menunjuk Doni Monardo sebagai jenderal lapangan untuk menyelesaikan pandemi COVID kini mulai bisa disalahkan dan dianggap gagal. Yang diuntungkan jelas adalah kementerian terkait yang seharusnya ikut menangani COVID. Sementara Menhub sebagai menteri lama posisinya beroptensi diganti. Sebenarnya cerita ini masih panjang, tapi karena bukti harus lebih terang lagi dari cahaya, maka saya belum bisa menyebut nama-nama banditnya secara terbuka. Tapi kira-kira begitu, ini hanya copy paste dari efek kejut KRL. Operasi senyap untuk menakut-nakuti publik, membuat kecewa dan frustasi dokter, menyalahkan pemerintah karena dianggap lalai dan sebagainya.
Saya tahu bahwa operasi ini puncaknya adalah nanti saat H-3 dan H+3 Lebaran untuk menciptakan kekecewaan publik lagi, lalu masyarakat merasa PSBB sia-sia, tak ada guna dan sebagainya. Tapi ya sudah, pada intinya kita ingin menyampaikan pesan bahwa operasi propaganda model begini sudah membosankan dan efeknya tak pernah seheboh yang diharapkan. Dan yang terakhir, saya sangat meyakini bahwa rencana kembali normal yang sudah disiapkan oleh tim presiden tidak akan bisa direcoki atau digagalkan oleh operasi-operasian model begini. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman sio.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.